defisit kita akan meningkat. Ketika defisit meningkat, maka efisiensi harus ada di mana-mana. Ketika efisiensi ada di mana-mana, maka akan ada pelambatan ekonomi. Di sisi yang lain, ketika dolar itu menguat dan rupiah melemah, mestinya yang tinggi itu sektor pariwisata. Mestinya. Karena orang berlibur ke Bali jadi murah. Tetapi karena ada perang Irak dan di mana kemudian Timur Tengah itu adalah hub daripada wisatawan Eropa untuk ke Asia, maka wisatawan kita pun juga tidak akan tumbuh banyak. Karena orang-orang dari Jerman, Perancis, Inggris semua ini selama ini kan lewat Doha, Abu Dhabi, Dubai, kan itu pesawat-pesawatnya baru dia ke Jakarta, ke Denpasar, kan baru begitu. Sekarang di sini dibombardir semua akibat perang. Kan kesulitan. Ya. Wah, padahal walaupun hari ini sebenarnya keuntungan besar bagi Bali, tetapi kita lemahnya apa? Di impor BBM kita, minyak mentah kita mati. Karena kurs lemah, pembayaran lewat dolar ya jadi berat. Dia injeksi ke bank-bank juga kan sekarang rawan macet. Dengan ada krisis, maka rentetannya ini efek dominonya kena semua. Akan banyak usaha tidak bergerak. Usaha tidak bergerak berarti kredit akan banyak macet. Kredit macet, maka itu saving orang kan diambil, maka banyak orang kan ngambil uang di bank. Nanti ini dalam posisi krisis yang leading itu adalah pertanian dan peternakan. Problemnya hari ini di Bali dan di Indonesia, anak-anak muda kita tidak suka di sektor ini. Dunia global seperti kita nih, mesebeng aing dia gitu-gitu banget hitungan jojok. Kayak nasi hitungan jojok gumi. Nak turis teke. Terhadap perbedaan-perbedaan ini, yang saya kasihan adalah Prabowo sebagai presiden. Kenapa? Ini uang kan dibagi-bagi seperti itu. Nah, kita khawatirkan baik di daerah begitu, di pusat juga sama. Terus kemudian isu nasional lagi yang menarik dibahas ini. Saya kemarin lihat statusnya Pak Pasek itu soal negara utopia itu ya. Ya. Itu negara yang dulu kacau gini, sekarang tiba-tiba kelaparan. Lagunya Iwan Fals itu kan. Itu kelaparan, meninggal mau apa itu. Itu sebuah gini. Dari cerita kisah Ethiopia itu kita jadi tahu problem Indonesia itu ternyata di pemimpin. Jadi kenapa Ethiopia yang 20 tahunan yang lalu itu kelaparan. Itu konteksnya 20 tahun yang lalu ya? 20-an tahun yang lalu. Kelaparan, miskin, banyak yang meninggal, perang, saudara, pokoknya konflik agama, konflik suku apa. Pokoknya hancur lah. Porak-poranda udah kurus, busung lapar di mana-mana gitu, stunting akut. Jauh lebih kacau dari Indonesia lah. Sangat lah, hari ini pun kalau kita setel lagunya Iwan Fals, masih video klipnya kan masih kondisi Ethiopia seperti itu. Tapi hari ini kita potret Ethiopia jauh bumi dengan langit. Tidak ada lagi orang seperti itu dalam kurun waktu 20 tahun. Itu semenjak Pak menyimpulkan karena pemimpinnya semenjak. Ya, karena pemimpinnya. Karena kan ketika kemudian berhasil ada pergantian pemimpinnya dia fokus untuk kesejahteraan rakyat, dia benahi rakyatnya, dia bangun kesadaran masyarakatnya. Nah, disitulah kemudian terjadi perbaikan-perbaikan dan hari ini mereka sudah menapaki dari negara miskin, negara berkembang, sekarang sudah menaik level, PDB-nya sudah semakin bagus, mau menuju negara maju. Artinya maju dalam konteks negara di Afrika ya. Tadi di Afrika itu kan Nigeria, Libya, Mesir. Libya pun kalau zaman Muammar Gaddafi kan bagus dianya. Sekarang karena perang dan sebagainya turun lagi. Jadi perang itu menyebabkan penurunan kesejahteraan gitu loh. Nah, Ethiopia berhasil melepaskan diri dari situ. Sentimen konflik agama dia hilang. Di sana Kristen Islam bisa bersatu padu. Kemudian ekonomi dia tumbuh, pendidikan dia luar biasa. Nah, makanya kalau kita mau contoh kecil-kecilan aja, kita belajar dari maskapainya saja. Makanya saya tulis di sana contoh maskapai saja. Hari ini Garuda diinjeksi pun berapa puluh triliun masih rugi. Triliunan juga ruginya. Perusahaan BUMN Garuda maksudnya? BUMN Garuda. Sementara di Ethiopia dia punya juga perusahaan penerbangan pemerintah namanya Ethiopian. Itu penerbangannya dia layani dari berbagai, sekarang udah masuk hub internasional.
Dia mampu mengembangkan itu. Artinya apa? Masa lebih pintar dia sama kita sih? Kalau dilihat dari sejarah Ethiopia yang kelaparan, yang busung lapar tuh dengan kita yang dulu pendidikan yang sudah sangat bagus, di mana problemnya? Pemimpinnya mampu meluruskan di mana memberantas korupsi itu adalah bagian yang paling penting, pendidikan kesehatan yang penting, infrastruktur itu penting. Jadi hal-hal yang utama itu dia memang utamakan. Nah, ini yang kita rindukan untuk di Indonesia. Di mana hal ini belum tercermin dari dulu sampai sekarang belum maksimal gitu. Termasuk dalam kepemimpinan Prabowo pun Masih mencari bentuk juga saya lihat. oh, secara niat ada. Ya, niat ada, niat beliau ada. Tapi niat beliau ini diterjemahkan ke bawah ini kan banyak sekali tidak Meleset. sesuai. Oke. Jadi kenapa itu tidak sesuai? Ya, mungkin mohon maaf menurut saya karena tim sekitar dia bukanlah tim dream team, bukan yang tim impian, bukan tim impian, Maksudnya mau tim kenapa? yang star. Kenapa Prabowo juga curhat? Saya tidak mau laporan palsu gitu yo. Mungkin dia sudah sering Ya dapat. mungkin. Itu. Misalnya nih, oh Pak, ini Pak ada 19.000 ekor sapi dipotong sekali ini. Itu kan kita dipertontonkan kayak ludruk yang sedang berdialog gitu loh. Jadi tidak dalam konteks rasionalitas yang sehat gitu loh. Nah, pemimpin yang benar tuh kan dia tahu potret apa yang sebenarnya terjadi di bawah. Dan kemudian dia konstruksikan dengan kebijakan keras itu biar teratasi dengan cepat. Nah, saya lihat ada semangat beliau ke situ. Tetapi terjemahannya kan enggak. Coba nih, bencana di Sumatera. Beliau keras. Bagaimana itu? Bayangkan berapa kali Pak Prabowo ke Sumatera untuk menemani pengungsi-pengungsi yang korban banjir bandang. Kesalahannya kan bukan kesalahan di Prabowo. Banjir bandang itu terjadi kan rentetan dari presiden-presiden terdahulu. Dari zaman sebelumnya ada izin dikasihkan akhirnya Bom waktunya pas sekarang ya. beliau jadi presiden lah itu terjadi. Tapi bagaimana beliau berkali-kali datang ke sana itu kan menunjukkan seriusan beliau. Tapi bagaimana bawahannya menyelesaikan itu? Apakah infrastruktur jalan diselesaikan sama menteri-menterinya dengan semua anggaran yang ada? Sampai sekarang kan belum juga. Apakah kemudian listrik benar-benar menyala yang sudah dijanjikan di depan presiden bahwa sebentar lagi 24 jam lagi akan menyala, ternyata masih gelap juga. Sekian bulan lamanya masih gelap juga, tidak semua menyala. Artinya apa? Di level penerjemah keinginan beliau ini tidaklah seprima keinginan beliau. Ini gapnya di situ saya lihat. Akibatnya apa? Yang menanggung kan beliau, karena kekecewaan masyarakat kan langsung larinya ke pucuk. Kalau teh ke pucuk dia enak. Tapi kalau kesalahan ke pucuk kan kasihan Prabowo-nya. Nah itu, karena sekarang dikit-dikit wah Prabowo gitu. Padahal keinginan beliau udah bagus. Iya itu. Tapi lihat, penerjemahan di bawah. Kenapa penerjemahan di bawah nggak bagus? Lagi-lagi lah datang ke Prabowo. Karena Prabowo memilih orangnya nggak benar. Nah itu, ini gitu lagi. Ini makanya saya jadi bingung. Nah, contoh aja diplomasi kita luar negeri kan lemah juga. Harus jujur kita akui. Bu Retno Marsudi dengan yang sekarang kan jauh. Leveling kewibawaan untuk berkomunikasi ya kita jujur lah mengakui itu ada jarak yang tapi perlu. dipilih kalau soal Menkyu-nya bagus kan Pak Purbaya ini ya. Menkyu juga. Tapi sekarang kok tiba-tiba jadi gini, kalau Menkyu bagus bahkan booming itu sebelumnya. Tapi saya lihat pergerakannya juga defisit kita tinggi. Dan tertinggi sepanjang sejarah loh. Dari Januari naik ke Februari, kalau nggak salah ke Februari 135 triliun defisit. Ini baru defisit Maret berapa defisitnya, April berapa, itu nanti akhirnya meningkat terus apalagi krisis sekarang. Nah, saya belum melihat racikan dari Pak Purbaya yang chest plan. Artinya apa? Mungkin perlu Pak Purbaya mungkin bagus di dalam mensosialisasikan bersih-bersihnya mungkin dia lihat kan masyarakat bagus. kan. Tetapi bahwa perekonomian kita ini perlu kekuatan makro. Artinya jaringan makronya pun juga harus kuat. Karena mungkin begini Pak, karena mungkin duit yang kotor itu kan multiplier efek juga kan, menggerakkan ekonomi selama ini. Itu mungkin karena justru duit kotor itu yang ingin dibersihkan oleh Prabowo, akhirnya multiplier efeknya kena juga gitu loh. Bisa jadi, tapi tidak selalu juga. Hari ini kan dolar kita kan tertinggi.
Oh iya ya, Dolar kita 20.000 ya? Dolar 17.000 lebih. Oh enggak, belum ya. Oke. Kalau oke. dia terhadap pound sterling udah 23.000. Ah ya, itu Itu pound sterling udah 23.000, tetapi terhadap dolar udah 17 ribuan. Hmm. Dan ini angkanya sama dengan ketika 98, ketika reformasi. Kondisinya sama. Nah, hanya sekarang ditambah dengan krisis global yang hari ini perang Iran, Israel, Amerika. Itu kita ada beberapa slip langkah-langkah diplomasi internasional. Kita ikut BOP, itu kan udah menyulitkan kita untuk Thailand saja kapalnya sudah boleh nyebrang bawa BBM. Kapal kita masih di sana belum bisa nyebrang. Karena kita tidak dianggap sebagai tokoh negara non-blok. Tapi kita sudah dianggap blok daripada Amerika Israel. Hari ini dengan ikut BOP itu kan itu kalau dibaca oleh itu, dan kemudian responsif kita terhadap meninggalnya pemimpin tertinggi Iran juga kan lambat. Tidak ada kesungguhan. Ini kan juga secara internasional, komunikasi internasional kan kurang bagus. Jepang saja yang dianggap sekutu Amerika itu diberikan tuh kapalnya berangkat. Ada negosiasi berhasil jalan. Kita belum berhasil. Mudah-mudahan sampai podcast ini tayang akhirnya berhasil. Tapi kita hari ini belum berhasil. Tetapi Jepang udah berhasil, Thailand sudah berhasil, beberapa negara udah boleh jalan. Nah, apa artinya itu? Berarti kemampuan diplomasi kita dengan negara-negara yang seharusnya menjadi sahabat kita itu tidak Tapi maksimal. di satu sisi Prabowo dipuji-puji kan, sempat dipuji-puji karena, dekat dengan langsung Trump gitu. Tapi ujung-ujungnya dibully lagi karena disuruh megang apa namanya, the map itu ya. Nah kalau itu sih, itu kan gimmick-gimmick. Itu kan gimmick-gimmick ya. Gimmick-gimmick ya. Kalau menurut saya sih tidak sana. Tidak substansi. Kita lebih baik fokus di substansi ya. Kalau di substansi gini, semua negara hari ini konsentrasi mengunci kepentingan nasionalnya. Semua negara. Ini terhadap krisis ini ya. Spanyol yang merupakan anggota NATO pun dia sudah terang-terangan tidak mau. Kemudian yang terjadi, kemudian dia lebih memilih konflik kepada Israel. Konsesinya jelas, Spanyol secara energi minyak dia bisa selamat. Nah, itu loh. Jepang juga sama tadi. Nah, sekarang penghematan terjadi. Indonesia akan rencanakan work from home atau work from anywhere untuk pegawai. 1 hari dalam seminggu, apa efektif atau tidak saya nggak tahu. Tapi kalau menurut saya 1 hari tidak terlalu efektif. Kalau memang mau ya 2 hari. Karena Filipina sekarang sudah pegawai jalan kaki untuk penghematan. Pegawai jalan kaki? Pegawai sekarang jalan kaki, mengurangi konsumsi BBM. Nah, karena BBM tinggi harganya. Di sisi yang lain rupiah kita lemah. Sisi yang lain BBM kita berat. Harga BBM minyak mentah Brent itu di atas 100 US dollar. Terus di atas 100 US dollar, dan ini tentu berkorelasi karena pembayaran pakai US dollar. Dari cadangan rupiah kita menjadi cadangan ke dolar kita untuk jadi minyak ini kan subsidi tinggi. Ketika ini tinggi maka pasti dia akan defisit kita akan meningkat. Ketika defisit meningkat maka efisiensi harus ada di mana-mana. Ketika efisiensi ada di mana-mana maka akan ada pelambatan ekonomi. Di sisi yang lain ketika dolar itu menguat dan rupiah melemah, mestinya yang tinggi itu sektor pariwisata. Mestinya. Karena orang berlibur ke Bali jadi murah. Kan kalau dolar yang dulu hanya 15.000 atau 16.000, hari ini dolar jadi 17.000, kan ada spare 1.000 sampai 1.500 lebih murah. Kalau saya berlibur ke Bali, mestinya wisatawan akan datang. Tetapi karena ada perang Irak dan di mana kemudian Timur Tengah itu adalah hub daripada wisatawan Eropa untuk ke Asia, maka wisatawan kita pun juga tidak akan tumbuh banyak. Karena orang-orang dari Jerman, Perancis, Inggris semua ini selama ini kan lewat Doha, Abu Dhabi, Dubai, kan itu pesawat-pesawatnya baru dia ke Jakarta, ke Denpasar, kan baru begitu. Sekarang di sini dibombardir semua akibat perang, kan kesulitan. Maka kita lewat negara-negara lain. Nah, ini melemahkan keberangkatan. Sementara orang-orang Eropa itu cenderung kalau dia wisata, dia perencanaannya panjang.
Terlebih dengan isu-isu yang selama ini liar di Bali kan tadi saya bahas juga dengan Pak Caca, isu keamanan, sampah gitu kan, itu yang lebih memperparah lagi Bali. Ya, tidak ada sesuatu yang terlalu spesial harus diuber-uber bela-belain di antara peperangan saya harus ke Bali kan begitu. Kira-kira kan begitu jadi konteksnya. Wah, padahal walaupun hari ini sebenarnya keuntungan besar bagi Bali. Karena apa? Lebih murah berwisata ke Bali. Ya. Dengan lemahnya ini. Tetapi kita lemahnya apa? Di impor BBM kita, minyak mentah kita mati. Karena kurs lemah, pembayaran lewat dolar ya jadi berat. Mata uang lain, bahkan dengan ringgit aja kita kalah perkasa. Ringgit udah 4.600. Dulu kan 2000-an. Ringgit Malaysia. Ini kan kenyataan. Jadi Pak Purbaya juga belum mampu untuk mentekel ini. Dia injeksi ke bank-bank juga kan sekarang rawan macet. Dengan ada krisis, maka rentetannya ini efek dominonya kena semua. Akan banyak usaha tidak bergerak. Usaha tidak bergerak berarti kredit akan banyak macet. Kredit macet, maka itu saving orang kan diambil, maka banyak orang kan ngambil uang di bank, potensi rush bisa terjadi. Ini efek dominonya banyak sekali. Ya, benar, makanya kita tidak bisa lagi memaksakan Koperasi Merah Putih harus selesai 80.000. Ini MBG harus selesai sekian. Tidak bisa lagi dipaksakan. Kita harus kembali pada pertahanan dasar dulu gitu loh. Bahkan ditawari kur pun masyarakat takut ngambil, takut nggak bisa bayar kan. Iya, karena ekonomi lagi lesu. Sekarang yang jujur aja yang masih bertahan tuh pertanian dan peternakan. Pertanian, peternakan ya berarti. Itu yang masih bergerak. Kenapa? Karena itu urusannya isi di perut. Yang kebutuhan dasar manusia kan perut. Baru pakaian. Baru rumah. Baru liburan. Kan gitu. Pangan dulu. Baru sandang, baru papan, baru hiburan. Kan itu. Sekarang hiburan udah nggak usah berlibur dulu jauh-jauh lah. Papan nggak usah beli rumah dulu, rumah yang ada aja. Baju yang ada dulu. Tapi makan nggak kan nggak bisa, makan yang ada dulu kan nggak bisa. Karena ini siklus harus tiap hari harus ada isinya. Makanya nanti ini dalam posisi krisis yang leading itu adalah pertanian dan peternakan. Problemnya hari ini di Bali dan di Indonesia, anak-anak muda kita tidak suka di sektor ini. Nah, ini ini kondisinya ketika yang ada ini. Karena orang Bali itu gengsi tinggi, itu kan, sehingga mereka lebih baik jadi berpakaian rapi, gaji kecil daripada berpakaian pengemis tapi di dalamnya tebal gitu. Ya, nah dulu ini nggak tahu sekarang, siapa tahu sudah berubah itu. Ini kan gini, kita menganalisa. Jadi hari ini dengan dunia global seperti kita nih, mesebeng aing dia gitu banget hitungan jojo. Kayaknya sih hitungan jojo gumi. Nak turis ke main nak ulian Irak perang Iran Israel Teluk Tengah ya di Timur Tengah itu perang. Itu menyebabkan wisatawan nggak jadi datang ke sini cukup banyak gitu loh. Dan kalau dia datang harus muter dulu. Rutenya tidak lagi lewat Doha, Dubai, Abu Dhabi. Maka dia harus lewat yang lain, mungkin lewat Mesir, lewat Azerbaijan, atau juga naik kapal yang Ethiopia gitu loh. Jadi harus kapal-kapal yang lain yang harus dia pakai. Tidak lagi Emirates, tidak lagi yang itu. Jadi agak rawan lah. Nah, berarti kan wisatawan datangnya telat. Begitu datangnya berkurang di sini kan guide, travel, objek wisata kan berkurang juga. Dampaknya sampai ke petani juga. Jadi dampak ke kita. Jadi makanya wawasan kita di Bali yang internasional ini jangan cetek gitu loh. Itu dah. Kita ada satu sisi di Bali ini krisis kedangkalan. Kita harus wawasannya kita. Kenapa? Siapa yang mau ngasih informasi? Dia yang paling antisipasi. Dia yang bisa lolos. Ini kira-kira kalau untuk isu itu ya. Sehingga menurut saya memang ini harus diprioritaskan. Kalau defisit terus terjadi, mau tidak mau, rakyat setuju kok, rakyat paham bahwa kalau MBG tidak maksimal dan Merah Putih tidak maksimal, kinerjanya Pak Prabowo nggak maksimal, bukan karena kesalahannya Pak Prabowo, tapi karena krisis gitu loh. Ya kalau dipaksakan malah jadi taruhan judi kelas berat secara politik menurut saya. Iya, karena apa? Kalau Merah Putih dipaksakan jalan, kemudian dari 80.000 kemudian mayoritas tutup karena kondisi krisis, kan terlihat gagal.
Padahal bukan karena Pak Prabowo yang gagal, tapi memang iklim global yang menyebabkan itu belum layak untuk bergerak, kan begitu. Kembali lagi, orang kan larinya ke pokok lagi, ke pangan. Hanya bisnis pangan aja yang nanti masih hidup. Kalau krisisnya panjang loh ya. Mudah-mudahan aja enggak, mudah-mudahan perangnya cepat selesai. Damailah mereka biar kita ikut juga di sini damai. Siapa yang nggak pakai minyak? Siapa yang nggak pakai Pertalite sama Pertamax? Erwin pakai nggak? Pakai kan? Oke. Nah, datangnya dari mana? Kan dari minyak mentah. Minyak mentahnya mana? Impornya salah satunya kan dari sana. Belinya pakai apa? Pakai dolar. Uang kita murah. Mau nggak mau kan nanti sebentar lagi pasti ada relaksasi, perbaikan harga BBM naik, Ya. beban lagi. Jadi nggak bisa kita nggak peduli dengan apa yang terjadi di internasional, itu nggak bisa. Itulah kenapa kecelakaan kemarin Pak Pasak masih diselamatkan oleh Tuhan. Ditugaskan untuk mencerahkan warga kita Bali. Itu khususnya. Nah, kita kan pokoknya kita sampaikan saja karena itu kan sama kita juga nanggung bareng-bareng. Kalau susah sebangsa ini nanggung bareng-bareng. Ya. Karena itulah kita lihat beberapa negara melakukan exercise negaranya. Filipina begini exercise-nya. Pakistan begini. Pakistan dan India itu langsung, Bangladesh itu 3 negara yang langsung goncang ekonominya. Kenapa? Karena gasnya dia ngambil dari sana. Mayoritas gas dia, kebutuhan gas dia tuh mayoritas ngambil dari sana. Dari Iran dan dari Qatar. Sekarang Qatarnya dibombardir begitu, nggak bisa ngirim juga. Langsung 3 negara ini goncang. Ekonomi dia goncang langsung karena kebutuhan gas dia tinggi, industri dia. Lah kita gas juga kan impor. Oke. Nah ini contoh aja cara membacanya. Nah, ini juga isu menarik dengan kebebasan berekspresi. Isu kebebasan berekspresi juga belakangan ini lagi mencuat karena ada fenomena 2 peristiwa yang beruntun. Pertama meninggalnya Pak yang di kasus Pelindo itu ya. Oh, yang bicara soal korupsi itu ya? Korupsi Pelindo itu kemudian disusul dengan kematian aktivis Kontras yang Siram air keras, penyiraman air keras. Andri Yunus ya? Andri Yunus oleh kepolisian katanya pelakunya orang Bais TNI ya? Denpom TNI yang menyebutkan. Denpom TNI menyebutkan namanya. Nah, ini juga jadi kan, problem juga. Jadi masyarakat ada selaku politisi tingkat nasional, apa yang Pak lihat nih fenomena ini Pak? Ada apa nih sebenarnya di dalam dunia kita? Ada pertarungan power game di sini. Siapa memainkan siapa? Siapa yang menumpangi siapa? Dan ini masih kita harus lihat dalam pertarungan berikutnya. Targetnya karena kalau gini, targetnya itu masing-masing kan punya skenario masing-masing nih. Tidak mungkin orang biasa nyiramin air keras kalau tidak ada motif. Orang nungguin, buntuti, sampai nyiram. Itu kan tidak mungkin tidak ada motif. Nah, oke, ada motif, orangnya ketangkap. Versi Denpom ada 4 orang Bais. Bais TNI ini artinya Badan Intelijen Strategis yang tugasnya, fungsinya pertahanan negara. Dia mesti menjadi intelijen untuk bagaimana pertahanan negara ini kuat, bukan untuk nyerang aktivis. Kemudian yang kedua, polisi menyebutkan pelakunya lebih daripada 4, tapi dia menyebutkan inisial yang berbeda, 2 nama inisial yang berbeda. Nah, ini juga menjadi tanda tanya. LBH kemudian merilis juga dengan ini yang berbeda. Nah, terhadap perbedaan-perbedaan ini, yang saya kasihan adalah Prabowo sebagai presiden. Kenapa? Ini yang saya bilang power game ya. Begini. Naiknya Prabowo, dia menyimpan rekaman-rekaman sebuah tuduhan-tuduhan yang sedikit banyak berhimpitan dengan dunia aktivis. Okay. Dari penculikan aktivis, macam-macam. Itu kan santer tuh, kuat. Dan itu hanya sebagian kan masuk di satu barisan dengan Pak Prabowo pada akhirnya. Entah bagaimana itu terjadi. Tetapi rekaman-rekaman jejak-jejak digital kiprah itu didekatkan dengan itu. Itu yang saya bilang ada power game, siapa menumpangi siapa. Kemudian ada peristiwa
aktivis juga diperlakukan seperti itu. Ya. Itu ingin dikaitkan. Gitu. Artinya ini dengan mudah memori publik itu akan menuduh kepada Prabowo. Alasannya sederhana, karena dulu kan dicap dia juga suka nyulik aktivis, suka iniin aktivis. Padahal itu belum tentu. Bisa jadi ada penumpang gelap yang sedang memainkan skenario itu untuk mendegradasikan kewibawaan presiden. Makanya benar ketika Pak Prabowo mengundang beberapa aktivis dengan mata najwa, kemudian kan beliau bilang kan falso, ada Mardigu, ada semua kan, dia terang di situ ngomong. Nah ini kan melegakan. Ini melegakan. Karena kalau enggak gitu, alam bawah sadar publik yang selama ini sekian tahun, di mana Prabowo sampai lari ke Yordania, sampai ini ada. Nah karena itu, menurut saya agar clear semua, saya setuju ada dibentuknya tim gabungan pencari fakta. Iya, harusnya yang melibatkan semua. Siapa yang gini? Karena biar kita jelas ini tumpangan siapa, permainan siapa. Karena elemen-elemen di dalam kekuasaan ini seringkali juga mendongkel ke penguasa yang sedang terjadi gitu. Karena tidak terima dengan mungkin penghematan dan lain-lain. Ya, apapun gitu, namanya, masing-masing punya agenda. Ya. Contoh yang ekstrim yang duri dalam daging berarti ya. Ya bisa jadi gitu loh. Bisa jadi, tapi saya belum tahu apakah ini salah menerjemahkan omongannya Prabowo oleh bawahannya, kan bisa jadi. Atau adalah ini agenda lain yang mencoba menstigmakan lagi, mengangkat alam bawah sadar publik lagi agar kemudian menuduh Prabowo sebagai pelakunya. Karena jejak masa lalunya yang selalu didekatkan dengan penculikan aktivis dan sebagainya. Bahasa Prabowo kan false operation gitu ya. False flag. False flag operation. Makanya itu yang saya bilang. Kenapa saya ingatkan ini? Kita harus berkaca dari Venezuela. Presiden dan istri presiden bisa diambil dengan mudah tanpa pertumpahan darah. Itu kan karena pintunya dibuka oleh orang-orang terdekatnya. Artinya apa? Ada bisa jadi tidak clear orang-orang di sekitar itu kemudian melakukan sesuatu dengan agenda-agenda yang berbeda. Masing-masing punya skenario yang kita harus cermati, dan saya yakin Pak Prabowo dengan pengalaman beliau pasti bisa segera memotret itu. Tetapi publik juga tentu tidak bisa serta-merta menghidupkan alam bawah sadar seakan setiap ada aktivis diperlakukan tidak benar. Jadi ingat di masa ketika reformasi dulu Prabowo menjadi tertuduh utama gitu loh. Padahal akhirnya kan banyak aktivis juga ikut bersama Prabowo. Itu menandakan ada sesuatu yang masuk sebenarnya secara tidak ada konflik di situ gitu loh. Nah ini, tapi ini kan belum terbuka apa yang sebenarnya terjadi. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah waktu itu diculik itu bagian pada penyelamatan? Kalau nggak diambil sama Prabowo, bisa jadi dieksekusi sama yang lain. Kan bisa saja orang chaos kok. Angkatan mana yang bermain kan nggak jelas. Nah, tapi kalau sekarang Kepala BAIS sudah mundur. Tapi kan tertutup, dia tidak ngomong, dia tidak mendeklar terbuka. Pokoknya penerangan TNI aja yang menyampaikan bahwa Kabais mundur, segera akan diganti, hanya gitu. Kenapa tapi dia tidak dijelaskan karena pelakunya ini? Kenapa tidak dijelaskan apa alasan Anda? Siapa alasan mundur karena 4 pelaku dianggap dari BAIS. Nah itu dah yang pelaku ini kenapa tidak dia perintah siapa gitu kan belum diungkap. Ini kan masuk di ruang tertutup sudah, karena sudah ditahan. Nah ini kan sudah tertutup, makanya untuk mengungkapkan ini dan demi transparansi maka perlu dibentuk tim pencari fakta gabungan. Yang istilah tim gabungan pencari fakta yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil yang punya integritas, yang punya keberanian. Ini diberikan kewenangan langsung oleh presiden. Berarti ini targetnya memang menghancurkan citra Prabowo berarti ya. Salah satunya bisa jadi begitu. Bisa jadi. Artinya bisa tumpangan siapa menumpang siapa. Tetapi yang pasti Andre Yunus ini adalah aktivis yang pernah melakukan demo langsung di hotel ketika pembahasan RUU TNI. Dia menolak pembahasan seperti itu yang sifatnya tertutup. Tapi, dan memang undang-undang TNI yang baru memang memberikan ruang yang sangat cukup luas dibandingkan sebelumnya, khususnya operasi
tidak dalam keadaan perang. Hmm. Ada banyak jenis operasi di situ yang dibolehkan untuk TNI masuk. Nah, di situ yang dikhawatirkan masuknya ke ranah-ranah sipil Dan yang lebih yang banyak. menarik Melakukan demo itu Andre Yunus salah satunya. Dan yang menarik faktanya juga Pak Prabowo bilang waktu diskusi itu kan beliau seperti sangat paham fenomena aktivisme gerakan-gerakan yang bayaran dari asing gitu kan. Kan waktu ditanya Najwa, asalkan jangan LSM yang sudah priori dan dibayar oleh asing itu gitu kan. Jadi memang ada dan sudah banyak beredar di media sosial kelompok George Soros katanya mendanai sekian ratus miliar untuk membuat gerakan menghancurkan Indonesia, terutama dia bergerak di bidang hak asasi manusia dan aktivisme gitu. Nah, ini mengacaukan pikiran masyarakat awam juga sih. Ya gimana yang benar ini sekarang ini gitu. Ini kalau ada gerakan HAM aktivis ini bayaran apa enggak nih, bingung jadi sekarang nih. Saya juga jadi curiga nih sama LSM selama ini. Memangnya negara Indonesia nggak dibiayai asing? Hah? Kenapa? Memangnya negara Indonesia nggak dibiayai asing? Memangnya LSM aja. Negara Indonesia kan dibiayai asing, buktinya punya utang banyak. Loh iya kan, logikanya kan begitu. Jadi kita proporsional aja di negara demokrasi, kita proporsional saja. Kalau kritik kita lihat substansi kritiknya. Apakah substansi kritiknya itu layak kita ambil, kita diskusikan, kita pakai bahan masukan untuk perbaikan sistem yang lebih sehat. Jangan langsung di a priori semua. Lihat wajahnya kita a priori, tapi kita belum lihat pikirannya dituangkan seperti apa. Kalau saya lebih tidak setuju itu. Jangan kita stigmakan langsung begitu. Itu sama dengan mematikan ranah demokrasi. Ya, sekarang pertanyaannya, kalau negara tidak pernah membiayai LSM untuk berdaya, kemudian ada negara lain membiayai, terus gimana? Nah Ini itu. misalnya sekarang nih, ada LSM tentang mengelola orang hutan di Kalimantan. Orang asing begitu peduli, orang kita tidak peduli, orang asing yang peduli, memang salah dia. Orang demi habitat alam ini. Karena dengan habitat orang hutan yang bagus, hutannya bagus, maka oksigen kita juga dunia ini jadi bagus juga. Karena Indonesia kan dengan berhasil kan salah satu paru-paru besar dunia. Apa salah dia? Nggak salah juga Sama gitu halnya dalam konteks media. Anggaplah dulu Tempo itu pernah dikritik keras terima dana dari sumbangan, termasuk sumbangan yang didirikan oleh George Soros itu ya. Nah sekarang kalau George Soros terus jadi masalah, masa Indonesia kalah sih lawan George Soros? Nah, itu. Operasi dong lawan dia. Itu. Kita punya perangkat hebat. Makanya ini apakah Jangan sampai ini false flag juga. Nah, false flag dari lawan kekuasaan kepada itu ini. kan jangan sampai begitu juga. Itu. Jangan sama false flag itu. False. Karena semenjak isu penyiraman itu muncul, kemudian banyak di media sosial itu isu George Soros, aliran dananya ke LSM yang termasuk LSM yang dikunjungi Andre Yunus sebelum dia kena siram air keras itu. Makanya wah, ini gimana nih itu? Nah, apapun namanya, perbedaan pendapat itu tidak dijawab dengan air keras, terlebih dilakukan oleh oknum kekuasaan. Oknum kekuasaan itu artinya oknum TNI, oknum polisi. Kan Novel Baswedan juga air keras juga kena juga kan. Nah itu. Artinya praktik-praktik itu tidak layak di negara demokrasi. Jadi siapapun pelakunya, bisa jadi TNI, bisa jadi oknum Polri, bisa jadi oknum yang lain gitu loh. Siapapun bisa melakukan itu. Nah jadi janganlah perbedaan pendapat itu diartikan menjadi sesuatu yang harus dihabisi orang itu gitu. Itu yang nggak boleh terjadi di negara demokrasi Pancasila. Karena kita bukan negara junta militer, bukan juga negara otoriter, dan juga bukan negara fasis gitu loh. Kita ini negara demokrasi yang diberikan ruang-ruang untuk berbeda pendapat. Dinikmati aja perbedaan pendapat itu, diajarkan dialog. Dan saya lihat Pak Prabowo melakukan itu. Dia mengundang tokoh-tokoh kritis loh yang kemarin tuh. Nah, menarik hanya loh. Prabowo yang berani kan? Nah, artinya cara itu Saya kan cara lihat, bagus saya gitu. lihatnya kelebihannya Prabowo ya itu. Daripada presiden sebelumnya kayaknya nggak berani lah. Ya, artinya bagus dan itu disiarkan kan. Sehingga cukup bagus gitu loh. Dan ini butuh dipertahankan gitu loh. kemampuan tidak hanya
banyak hal itu kan resikonya sangat besar kalau ngundang. Sangat. Wih, ngeri. Dan Tapi mungkin itu karena kebersihan ketulusan hati beliau aja Nah, berani itu. ngundang itu. Oh, udah saya niat saya baik kok. Mungkin saya begitu. sebagai orang mungkin ya, kita nggak tahu juga. mantan orang media yang dan sampai sekarang berusaha independen juga saya melihat keberanian Prabowo itu gila ini. Ini memang ada ketulusan di ini Prabowo, cuman seperti Pak bilang tadi terjemahannya ke bawah yang kacau Ya, gitu. makanya di situ saya kira problem besarnya Ya, pemerintahan hari ini, tantangannya ya. Masih ada waktu, tantangan. Jadi menurut saya udahlah rasional saja dengan kondisi krisis ini. Apa yang sudah dilakukan yang paling aman untuk menjaga stabilitas dalam negeri untuk rakyat, pangan. Ini jaga dulu. Sehingga energi kita juga tidak habis untuk hal-hal yang dipaksakan. Bayangkan itu kalau kita defisit terus. Kalau misalnya kita defisit sampai menyentuh 200 triliun misalnya bulan depan, 300 triliun bulan berikut, defisit terus ditumpuk jadi satu kan tinggi sekali defisitnya. Dan itu menggoyahkan keuangan kita. Di sisi yang lain juga pajak kita jadi turun. Kenapa? Karena ekonomi melambat. Pajak meningkat kan karena ekonomi tumbuh. Ini kan semua terjaga. Makanya saya kira pertahanan ke dalam harus lebih kuat. Jadi misalnya nih, rencana pengiriman 8.000 tentara gitu ya, itu udah urungkan aja sudah. Kerjasama BOP menurut saya tarik aja sudah. Menurut saya kan tidak ada kewajiban biaya katanya. Tarik aja untuk simbol ini aja. Oke. Tarik. Kemudian yang ketiga, untuk kemudian bagaimana kita bisa memancing investasi lebih besar ke Indonesia dari semua negara. Jangan kita paksakan dengan 1-2 negara. Itu juga dilakukan. Kemudian kerjasama dengan Amerika soal tarif 19% itu dibatalkan saja kayak Malaysia. Malaysia membatalkan karena dia pakai Mahkamah Agung yang sudah 10% itu. Kan itu aja dipakai. Kan lebih murah daripada 19%. Itu 10%. Kan kompetitif kita jadinya. Nah, saya kira langkah-langkah ini harus segera dilakukan, perbaikan internal dilakukan, lalu ajakan kepada seluruh anak bangsa untuk bersatu padu, menyisihkan perbedaan, memaksimalkan untuk daya tahan bangsa kita menghadapi krisis yang nggak jelas ini. Gitu loh. Dan yang terakhir adalah mengembalikan fungsi-fungsi lembaga negara ini sesuai dengan fungsi utamanya. Tentara jangan lagi ngurusin koperasi merah putih. Koperasi itu aslinya itu ajaran Bung Hatta itu tumbuh dari bawah ke atas. Sekarang dana desa diambil dikelola oleh orang lain. Ya, uang di desa berkurang. Makanya orang di desa melihat aja itu koperasi merah putih ada di desa saya besar tapi saya nggak ikut-ikut. Hanya uangnya dia yang diambil. Uang dana desa tuh diambil dipakai membangun koperasi merah putih. Tiba-tiba mobil didatangkan dari luar negeri. Ini kemudian diadu dengan pidatonya Pak Prabowo yang menginginkan mobil dalam negeri. Beliau sudah ngasih contoh. Tapi bawahannya malah mendatangkan dari luar kan ini maksud saya. Penerjemahannya di bawah ini tidak bisa menerjemahkan dengan bagus. Kenapa harus sekaligus datang sebanyak itu gitu loh. Mobil begitu banyak menghabiskan uang negara ketika krisis ini terjadi. Bertahap saja. Mana yang selesai ya sudah mobil itu dibawa. Cari mobil yang dalam negeri saja. Misalnya sesuai dengan arahan Prabowo. Jadi apa yang di-statementkan oleh Prabowo, apa yang diinginkan oleh Prabowo, dijalankan oleh bawahnya, bungkusannya sama, tapi isinya sudah beda. Nanti yang diserang Prabowo lagi, bawahnya ini udah enggak. Saya sayangkan di sana. Kalau berkaca pada kasus case-case yang banyak terjadi, kenapa pejabat suka ganti-ganti mobil? Karena susuknya, karena beli mobil segini, nanti pejabatnya dapat segini gitu. Kayaknya sih benar juga ya. Bahkan ini saya dengar mesinnya Mahindra sama ini kemungkinan besar akan problem di Indonesia karena oktannya itu berbeda. Bahan bakarnya itu yang ada di Indonesia dengan yang ada di India berbeda. Katanya ini. Sehingga akan terjadi problem bahan bakar yang bisa merusak mesin. Nah, kalau rusak mesin,
bengkelnya nggak ada. Dan itu untuk koperasi desa loh. Koperasi desa Merah Putih dan kelurahan Merah Putih. Dari desa kalau nggak ada bengkel, motor apa nih? Jangankan urusan mobil, urusan kerjasama dengan media pun saya sempat dulu ditawarin. Ada Jak Bali dapat 3 juta, tapi kembali 1 juta. Untuk siapa? Untuk yang ngurus ini. Tanpa susuk pun saya nggak mau segitu. Nah media untuk kelas akun-akun gini lah, akun-akun SMS. Uang kan dibagi-bagi seperti itu. Nah, kita khawatirkan baik di daerah begitu, di pusat juga sama. Itu yang menyebabkan kita nanti lama-lama disalib sama Ethiopia. Bayangkan kalau ukuran 3 juta, berarti kalau ukuran 30 miliar itu berarti 10 miliar masuk kantong bangsat. Aduh. Gitu makanya jadi siapa yang nikmati siapa gitu ya. Yang naikkan saya. Betul 33% tuh. Berapa persen tuh ya? 33%. Gila. 33,33%. Makanya man megaburan kan. Siapa yang bocorin nih? Siapa yang bocorin gitu? Kalau potongan 5% kan calo dia. Iya kan? Calo dia. Kalau 5% kan calo. Kalau di atas 1 miliar 2,5% itu calo. Tapi kalau 33% itu rampok. Nah ini, dari sini saya baru paham kenapa orang suka jadi pejabat itu. Terutama eksekutif. Ntar saya cek kamera lupa yang. Masih aktif, udang jam ya nak? Awang.